Gadis kecil itu pulang sendirian. Tetapi diikuti oleh mobil perak. Mobil berhenti di sampingnya. Pihak lain membujuknya ke dalam mobil atas nama teman ibunya. Setelah sampai di tujuan, pria memegang tangannya keluar dari mobil. Tapi lingkungan di sini sangat asing bagi gadis kecil. Pria itu membawanya ke sebuah pintu. Dia dorong gadis itu dengan keras dan cepat menutup pintu. Setelah memasuki rumah, dia menginjak-injak ponsel gadis itu. Tutup mulutnya. Tutup matanya. Pria yang memakai sarung tangan dan penutup kepala. Dia menutup lantai dengan kantong plastik bening. Dia membaringkan gadis itu di lantai. Lalu dia memotong kukunya. Karena dia khawatir gadis itu akan melukainya dengan kuku. Setelah semuanya siap, dia mulai. Dan ini menjadi mimpi buruk dalam hidup gadis itu. Setelah pria selesai, dia membuang plastik dengan jejak darah ke dalam kantong sampah. Dan bersihkan barang bukti di tempat kejadian. Pria itu terlihat sangat terampil. Lalu dia memasukkan gadis itu ke dalam tas ransel merah. Dan membuang ke tempat sampah. Ketika gadis itu muncul kembali, dia berdiri di pinggir jalan dengan gaun putih. Dia pingsan. Orang yang lewat datang untuk bertanya. Akhirnya, dia ditemukan oleh ibunya yang panik. Dan ibunya menemukan banyak darah yang mengalir melewati pahanya. Dia menangis dan menelepon suaminya. Tapi saat ini, suaminya dengan selingkuh dengan orang lain. Dia hanya bisa buru-buru membawa putrinya ke rumah sakit. Dan hati ibunya penuh dengan penyesalan, dia menyalahkan diri sendiri saat ini. Jika dia tidak menutup telepon putrinya karena pekerjaan, putri tidak akan memilih pulang sendiri. Tapi yang lebih menyebalkan adalah sikap polisi. Saat itu, wanita itu tersebut memilih untuk melaporkan polisi. Tapi polisi tidak peduli. Dia juga bercanda bahwa anak-anak senang bermain. Kemudian mengambil formulir untuk diisi wanita itu. Jika putrimu hilang, apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Polisi tidak menjawab secara langsung. Polisi terus mengelak. Ini jelas ala kadarnya, tapi wanita itu tidak memiliki pilihan lain. Dalam perjalanan pulang, dia terus mencari di sepanjang jalan. Akhirnya dia melihat putrinya yang pingsan. Putrinya diperkosa. Tapi pelakunya tidak bisa ditemukan. Ibu melapor polisi. Tapi polisi bertanya, saat dia menyentuhmu, apakah kamu merasa nyaman? Sebuah pertanyaan mematahkan pertahanan ibunya. Dia mendorong polisi laki-laki itu pergi. Polisi mengatakan seperti itu kepada seorang gadis yang baru saja mengalami trauma. Ibu patah hati. Dia secara tidak sengaja menemukan gambar di buku sketsa. Untuk menemukan adegan dalam lukisan, dia mulai melihat sekeliling. Tapi hasilnya mengecewakan. Tapi dia tidak menyerah. Akhirnya, dia melihat ke atas dan melihat tanda yang familiar. Dia buru-buru mengeluarkan lukisan putrinya. Ini benar-benar sama jika dibandingkan. Dia berbalik untuk melihat sekeliling. Lampu berputar warna-warni, ayunan merah. Itu benar, semuanya digambar oleh putrinya. Pelakunya pasti ada di area ini. Dia segera menelepon polisi. Tapi polisi mengeluarkan berbagai alasan. Ibu tidak sabar. Dia mengikuti petunjuk dan menemukan pintu rumah si pembunuh. Seorang pria mendorong membuka pintu. Ibu melihat stiker anime di kamar. Setelah memastikan dia adalah pelaku, ibu melawannya. Ibu mengejar pemerkosa itu. Kemudian si pemerkosa berakhir di jalan buntu. Saat keduanya bertarung, polisi datang. Ibu berteriak bahwa pria itu adalah seorang pemerkosa. Pemerkosa berpura-pura lemah dan memukulinya. Polisi bingung. Polisi membawa mereka berdua ke dalam mobil. Pemerkosa itu perlahan mendekati ibunya begitu dia masuk ke dalam mobil. Dia dengan penuh kemenangan menceritakan proses memperkosa putrinya. Ibu yang marah langsung memukulinya. Polisi segera berhenti. Pemerkosa itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ibu mengejar, tapi tidak sengaja jatuh. Ibu tidak sanggup mengejar lagi. Pemerkosa kabur. Polisi juga melalaikan tanggung jawab. Kapan kasus putri akan diselesaikan? Sebenarnya ingin mencari bantuan dari suaminya. Tapi suaminya membuka mulutnya dan menyuruh untuk memindahkan putrinya. Suaminya tidak peduli dengan putrinya. Demi menjaga reputasinya sendiri. Itu membuat wanita merasa kedinginan. Dia memilih untuk beralih ke pengacara. Tetapi hukum pada saat itu tidak sempurna. Pengacara memberitahunya, bahkan jika penjahatnya tertangkap, mereka akan segera dibebaskan. Dan kesaksian korban harus diulang lebih dari 5 kali agar sah. Itu akan menjadi trauma kedua bagi putrinya. Apa yang membuat wanita semakin hancur adalah, dokter mengatakan putrinya kehilangan kesuburan. Wanita itu kelelahan setelah mendengar kabar buruk. Saat dia putus asa, dia melihat iklan yang mengatakan, kita bisa menyelesaikan semuanya. Dia memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Dia mengeluarkan semua tabungannya untuk menemukan mafia. Biarkan mereka menangkap pria itu. Dan membawanya ke klinik suaminya. Wanita itu mengenakan gaun bedah dan sarung tangan. Dia mengeluarkan alat cabut gigi seperti tang. Lalu dia memperbaiki mulut pria itu.
perlahan dekatkan bor listrik kecil itu ke gigi pria itu. Pria disiksa hidup-hidup sampai mati. Semua bukti ditujukan ke suami wanita itu. Pemerkosa itu mati. Suaminya ditangkap. Wanita membalas dendam dengan bersih. Film ini agak bikin sedih. Pahlawan wanita selalu berjuang sendirian. Semua kelompok menghindari tanggung jawab. Sehingga sang pahlawan wanita akhirnya memilih cara yang tidak tepat untuk membalas dendam. Film ini berbau sarkasme. Tapi percayalah bahwa keadilan tidak akan hilang.